this room alive until I know what's going on. Halo semua, balik lagi dengan gue Kevin Helmi dan kali ini gue mau review salah satu series yang eksklusif tayangnya cuma di Mola TV. Dan buat nonton series ini kalian cukup langganan 12.500 aja per bulannya, murah banget lah ya. Nah, buat kalian yang suka main game Among Us bareng teman-teman, series ini tuh mirip banget kayak game itu, cuma bedanya ini versi di tengah laut. Kita tuh semuanya pokoknya diajak muter-muter di area pertambangan minyak dan mencari tahu siapa yang menyabotase seluruh sistem dan juga siapa yang menjadi pembunuhnya itu sendiri. Dan dibagi menjadi 6 episode, nggak terlalu banyak lah ya kalau cuma 6 episode doang mah. Dan buat kalian yang mau request review film atau series apa lagi, tinggal komen di kolom komentar bawah ya. Kita masuk ke peran pertama. Untuk story, gue kasih nilai 8. Series ini diawali dengan karakter bernama Andrea yang ditugaskan secara mendadak 2 hari sebelum Natal untuk menyelidiki tragedi yang terjadi di pertambangan minyak. Namun tidak menemukan hasil dan titik terang tentang apa yang terjadi sesungguhnya di sana. Menurut gue, untuk story cukup padat ya untuk setiap episodenya dan kita dibuat seperti nonton film versi durasi lebih panjang aja. Kita dibuat penasaran banget di tiap episodenya karena setiap karakter tuh punya peran yang kuat banget sehingga membuat mereka saling tuduh-menuduh satu sama lain dan bikin penonton juga bingung siapa sih pelaku sebenarnya gitu kan. Nah, di sini para kru memilih diam saat Andrea mulai menginvestigasi masing-masing dari mereka. Karena ada yang ditutup-tutupin sama mereka sehingga hal ini pun menimbulkan banyak pertanyaan untuk Andrea. Sabotase sana sini bikin kita penasaran terus-terusan. Kalian yang suka main game Among Us pasti bakal ngerasa familiar banget deh. Ini karena mirip banget sih menurut gue ya. Mulai dari sabotase oksigen, ruang kelistrikan, dan lain-lainnya. Apalagi pas adegan Douglas menyudutkan Andrea dan mengatakan bahwa semenjak kedatangannya hal-hal aneh terus terjadi dan pekerjaan mereka jadi terhenti untuk sementara waktu karena penyelidikan ini. Pokoknya nih yang pasti series ini bikin nagih banget dan gak bisa berhenti sampai ke akhir gitu kan. Kita lanjut ke soal screenplay, gue kasih nilai 7,5. Naskah dari film ini memiliki perkembangan di setiap episodenya. Mereka bisa menggiring penonton sesuai perspektif yang mereka mau. Menonton series ini pokoknya harus peka banget sama clue atau hint yang dikasih sedikit demi sedikit. Dan latar belakang cerita tentang 2 tahun lalu di pertengahan film membuat alasan kenapa kejadian ini terjadi itu semakin jelas aja sih pokoknya. Kita lanjut ke soal creator, gue kasih nilai 7,5. Series ini dibuat oleh Ola Noren dan juga Roland Ulfselius. Gue belum pernah nonton film mereka atau series mereka yang lain, tapi overall semuanya oke kok. Nonton series ini kayak ngeliatin pemainnya main petak umpet karena sambil kejar-kejaran gitu. Karakter antagonis yang kita kira dalang dari semuanya ternyata di episode terakhir dikasih plot twist lagi. Jadi makin tak terduga deh untuk di ending episode 6 itu. Kita lanjut ke soal aktor dan aktris, gue kasih nilai 7,5. Untuk acting di setiap karakter semuanya hampir sama porsinya. Yang gue kira pemeran utamanya adalah Andrea dan gak mungkin mati sampai akhir episode. Ternyata perkiraan gue salah dan lagi-lagi cuma Tuhan dan juga scriptwriter lah yang bisa nentuin siapa yang akan mati di series ini. Kita lanjut ke soal sinematografi dan film editing, gue kasih nilai 8. Untuk produksi asal Sweden ini cukup menarik karena angle-angle yang diambil cukup menjelaskan bagaimana keadaan di pertambangan minyak di tengah laut. Kebanyakan scene yang diambil di dalam ruangan sih jadi kayak ada di dalam kapal aja, walaupun ada yang di luar tapi kebanyakan scene-nya sedang hujan dan badai, jadi terlalu main aman sih karena banyak suasana yang vibe-nya agak sama. Namun balik lagi ke point of view yang dibuat untuk menggiring penonton terlalu luas sehingga sampai di episode akhir kita masih belum tahu siapa pelakunya. Kita lanjut ke soal production design, gue kasih nilai 8. Sebenarnya ini terkesan agak template dan memang simpel aja gitu ya. Di setiap episodenya mirip-mirip untuk soal production design-nya. Dan memang series ini tuh benar-benar dibuat fokus sama plot ceritanya di pertengahan film dibandingkan dengan nuansa atau vibe yang memang pengen dibangun gitu. Kita lanjut ke soal kostum, makeup, dan hairstyle, gue kasih nilai 7. Sebenarnya untuk kostumnya ini kayak baju sehari-hari aja sih, baju casual yang dimana kalau mereka nggak mandi itu juga nggak kelihatan bedanya kok gitu kan. Untuk soal makeupnya juga tipikal yang natural, gak berlebihan. Tapi kalau ngomongin soal adegan sadis sebenarnya gak terlalu banyak banget sih, karena memang ini lebih ke arah drama thriller gitu kan. Jadi bukan sesuatu yang menjunjung adegan-adegan sadis. Kita lanjut ke soal sound dan music, gue kasih nilai 8,5. Untuk sound efeknya ini terasa real dan sesuai banget dengan mood yang ingin dibangun. Pokoknya oke banget lah ya. Hayo yang penasaran, kalian pasti bisa banget nih langsung nonton bareng teman-teman kalian sambil main tebak-tebakan siapa pelaku yang sebenarnya, dan langsung nonton aja ke Mola TV ya. Jadi untuk total skor series kali ini gue kasih nilai 7,8/10.
Pada akhirnya semua film dan series itu selera masing-masing kok. Oke, sekian untuk penjelasan review series kali ini dan makasih udah nonton.